berhenti. Arahkan senjatamu padaku sekarang. Sekarang akulah targetmu. Seorang pembunuh bayaran tidak boleh ragu ketika targetnya ada di depan mata sekarang. Kalau bukan aku yang mati, kamu yang akan dibunuh atasanmu, dan pada akhirnya aku juga yang akan mati, dibunuh oleh mereka semua. Dari awal aku juga udah tahu kalau kamu emang sebenarnya bikin skenario pernikahan ini, sengaja menikahi aku untuk memanfaatkan aku demi pekerjaan kotor ini. Iya kan? Aku kira akhirnya emang ada orang yang tepat buat jadi pasangan aku. Aku kira akhirnya emang ada orang yang sayang sama aku tanpa syarat sedikit pun. Tapi nyatanya, bahkan orang yang paling aku percaya dan orang yang paling aku sayang sekarang malah jadi orang yang paling mau memanfaatkanku dengan senjata di tangannya. Memang pada akhirnya gak ada orang yang bisa aku percaya selain diriku sendiri. Aku mau bilang terima kasih banyak sudah mau memberi harapan untukku tetap hidup selama ini, istriku. Tolong jaga diri baik-baik ya. Oh iya, selain jaga diri baik-baik, tolong jaga anak kita yang ada di kandunganmu itu. Karena aku yang akan menghantuimu selama hidup. Kenapa kau membunuh orang yang paling percaya padamu? Hah? Kenapa kau membunuhku? Kenapa? 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 Kenapa sayang? Kau mimpi buruk? Sayang, jawab aku dong. Hei, mimpi buruk ya? Ya udah sini sayang, come here. Kenapa? Kenapa menghindar? Sayang, sayang. Hei, sini. Sini. Hei. Enggak, aku gak mau lepasin kamu. Sayang, apapun yang kamu pikirin soal aku di mimpi atau apapun itu, aku gak akan begitu, ya. Apapun mimpi buruk kamu, aku akan tetap ada di sini sampai kamu tenang, ya. Aku gak akan pernah lepasin kamu, mau aku meninggal sekalipun. Sayang, kenapa? Iya, maaf, aku tadi exaggerate ke meninggal. Iya, maaf. Enggak, aku gak maksud kayak begitu sayang. Maaf ya. Sayang. Kalau emang aku jahat sama kamu di mimpi, kamu boleh pukulin aku kok. Jangan kasih aku ampun yang di sini, ya. Udah, lampiasin aja marah kamu ke aku, sedihnya kamu juga ke aku. Tapi jangan lari dari aku, ya. Kita selesaiin masalahnya bareng-bareng, ya. Aku nggak mau istriku di sini harus ngadepin semua ini sendirian, ya. Sayang, it's okay, ya. Kasihan istriku jadi mimpi buruk. I'm here, ya, I'm here for you. Aku gak akan pergi kemana-mana, mau seberapa kali pun atau sekeras apapun kamu mau menghindar dari aku, mau kamu ngejauhin aku sejauh apapun juga, aku akan selalu di dekat kamu. Mau kamu tiba-tiba berubah, mau tuh kamu tiba-tiba ada apapun itu, aku akan tetap ada di dekat kamu, oke?
aku harus pergi dari kamu. Maksudnya gimana sayang? Kamu mimpi apa emangnya? Hmm? Kamu nggak? Kamu kalau udah mau ceritain aja. Nggak apa. Kalau belum mau, nggak apa-apa ya. Tapi kalau memang kamu sudah bersedia untuk cerita, nggak apa-apa juga. Nanti aku akan dengerin. Dan aku jamin kalau kamu udah cerita sama aku, pasti kamu perasaannya juga bakal lebih lega kalau udah cerita. Beneran. Kalau kamu pendam sendiri kan, pasti kamu juga yang gak enak perasaannya. Ya kan? Iya gak apa-apa kalau belum mau cerita sayang. I'll wait. Ya. Yang pasti hal yang harus kamu tahu adalah mau seburuk apapun mimpi kamu, mau seburuk apapun aku di situ, itu pasti nggak akan terjadi sama sekali. Kenapa geleng-geleng sayang? Enggak kok. Enggak, beneran. Aku janji. Dan aku yakin nggak akan terjadi sama sekali ke kamu. Ya. Sayang. Iya, aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak tahu apa-apa soal mimpi kamu atau semacamnya. Tapi aku nggak tahu aku harus apa biar kamu makin tenang. Iya, maaf aku bilang sesuatu cuma biar kamu lebih tenang. Tapi maksud aku bukan kayak begitu. Aku mau coba tenangin kamu biar aku tahu, biar aku bisa lebih handle kamu dengan baik lagi. Aku lebih tahu mimpi kamu kayak gimana, cerita kamu kayak gimana. Aku jadi lebih tahu aku harus apa ke depannya. Ya. Aku harus apa selain aku pergi dari sini? Hey. Enggak, aku gak bakal ninggalin kamu. No, I will not leave you even if it kills me. Sayang, aku serius. Aku gak akan kemana-mana selama kamu masih belum tenang, selama kamu masih berusaha untuk menjauhkan aku dari kamu. Aku gak akan kemana-mana. Just let me know kalau emang kamu udah merasa baikan, aku akan pergi sesuai keinginan kamu. Enggak, kalau kamu bilang untuk sekarang aku harus pergi, enggak, aku gak akan pergi. Kalau aku bilang aku gak akan pergi sampai kamu merasa lebih baik, ya aku akan tetap di sini sayang. Kamu belum merasa lebih baik dan aku tidak akan meninggalkan kamu sedetik pun. Ya, karena aku tahu rasanya ditinggalin sendirian. Aku gak suka akan perasaan itu. Dan aku juga tahu kamu gak suka akan perasaan itu. Kita berdua punya trauma yang sama, punya pengalaman yang sama soal kesendirian. Dan aku gak mau ngulangin hal itu lagi ke kamu. Kamu pun juga gak mau ngulangin hal itu ke aku. Pas lagi aku mimpi buruk, kamu juga selalu temenin aku kok. Sayang, sekali lagi, aku gak akan kemana-mana selagi kamu belum merasa lebih baik. Aku akan nemenin kamu sampai kamu merasa lega dan lebih baik daripada sebelumnya. Kalau belum, aku gak akan pergi. Oke. Kalau emang kamu mau aku keluar, aku keluar dari kamar ini. But please, honey, let me know if you need me. Kalau kamu butuh aku, bilang aja, ya. Oke? Sekalipun kamu minta aku pergi dari sini, aku akan tetap nungguin kamu di depan pintu sampai kamu siap untuk cerita semuanya. Ya? Aku boleh peluk kamu sebelum aku pergi ke depan pintu situ? Semua akan baik-baik saja. Kita hadapi bareng-bareng.
love you so much more than anything in the world. Emang kelihatannya aku orang yang gak bisa megang ngomongan ya. Sayang, aku akan tetap mau di samping kamu terus menerus. Lagi pula pertanyaannya adalah kenapa enggak? Kenapa cuma karena kamu jahat sekali semuanya jadi berantakan? Well, aku suami kamu sayang. Dan sudah seharusnya suami ada di dekat istri kalau istrinya lagi sedih, lagi capek, lagi marah, atau lagi down. Saat kamu merasa sedih dan sendiri, kamu mungkin lupa atau punya kebiasaan untuk menjauhkan orang lain dari kamu karena kamu takut melukai mereka. Tapi sayang, kamu gak pernah melukain aku. Kamu selalu ada di tiap kejadian aku lagi down, lagi sedih, lagi mimpi buruk, semua itu kamu ada, kamu hadir buat aku. Gak pernah sekalipun kamu gak ada. Kenapa pas kamu lagi sedih, mimpi buruk, aku malah mengabaikan kamu di sini? Kan itu gak adil sayang. Sekalipun kamu gak ada pas aku sedih atau mimpi buruk pun, aku juga akan tetap ada di samping kamu saat kamu lagi down dan butuh aku, karena itu kewajiban aku sebagai suami. Aku tahu rasanya sendiri, dan aku gak mau bikin kamu ngerasa begitu. Mau kamu bilang kamu jahat karena udah mendorong atau minta aku pergi dari sini, untuk aku itu bukan perbuatan jahat. Aku tahu pasti ada alasannya. Alasan kenapa kamu ngelakuin hal-hal itu, dan aku gak akan menyangkal alasan apapun itu. Mau itu alasan yang ada di dalam mimpi yang menurut kamu gak masuk akal sedikit pun, aku selalu dan akan terus percaya sama kamu. Ya? Perasaan kamu itu nyata. Sayang, kasih tahu aku ya kalau kamu udah butuh aku. Aku akan nunggu di depan kamar. Ya, sini sayang. Gak apa-apa sayang. Come here baby. You're safe with me. Ya, aku di sini sayang. Aku gak akan kemana-mana. I'll always be here for you. Semuanya akan baik-baik aja. Everything's gonna be alright. Trust me. Kamu gak sendirian ya. Kita hadapin semua ini sama-sama. Kamu bisa cerita apapun, mau dari awal, mau dari tengah, terserah. Yang penting aku tahu. Dan yang penting kamu gak ngerasa sendiri. Kamu bisa cerita apapun ke aku. Kita itu suami istri. Dan sudah seharusnya kita berbagi cerita, mau seberat apapun cerita itu, dan mau sepahit apa cerita itu. Dan aku akan dengar setiap kalimat dan setiap kata yang kamu keluarkan. Sayang? Kenapa sayang? Enggak, ini kenapa kamu buru-buru gitu? Hey.
Keluar negeri. Kemana? Kamu lagi pengen liburan? Ya, aku lumayan pengen liburan sih. Tapi kemana? Lah, kemana aja gimana sih? Ya, ya jangan buru-buru gitu lah. Pelan-pelan ya. Shh, udah. Gak apa. Oke, duduk. Oke. Nah, kita cari negaranya ya. Kalau dipikir-pikir kita mau ke Singapura aja nggak? Aku belum pernah ngeliat Singamerion tau. Iya, aku biasanya kalau misalkan ke Singapura kan biasanya langsung beli handphone gitu-gitu, nggak jalan-jalan gitu. Jadi ya mulailah sesekali ngeliat. Ah, tinggal di situ. Well, ya bisa aja sih. Emang kenapa mau pindah negara tiba-tiba? Kan kita WNI, kita aman-aman aja kayaknya. WNI, ya kan? WNI aman kok, nggak perlu kabur aja dulu, ya kan? Ah, ya aku nggak ngerti dengan kamu cengok gitu ya, tapi kebetulan juga ada saudaraku di situ. Iya, si Peter. Dia lagi kuliah S3. Iya, udah lama gak ketemu tuh sama dia, si Peter tuh. Udah kayak gimana ya dia sekarang ya? Kayaknya udah jenggotan gitu. Dulu aku sering berantem soal perusahaan soalnya. Ya sekarang sih udah jarang ngobrol lah. Soalnya kan ya namanya juga saingan. Kenapa? Iya, Peter. Bukan Peter Parker ya, Spider-Man dong itu. Yang saudaraku itu loh yang punya perusahaan di sini juga. Cuma emang dia sekarang lagi belajar kan katanya, biar memperluas ilmu pengetahuannya. Bentar. Halo? Peter? Iya. Pit. Kenapa Pit? Ya ini pas banget, gue lagi ngomongin lo sama istri gue. Oh ya? Oh? Kenapa? Oh iya, ini lagi di apart. Oh lu di deket sini? Loh, kapan lu pulang emang ya? Hah? Baru sampai. Pas banget. Apa sayang? Hei, ya udah sebentar ya. Ya udah. Ntar kita ketemuan aja ya. Iya. Ya boleh kok kalau misalkan mau langsung ke apart gua juga boleh, aman aja. Lu kan punya kuncinya. Ya. Sip. Yuk, bye. Apa sih sayang? Hei, kenapa kamu malah buru-buru gitu Juni ya? Buru-buru pesen tiket, ngapain? Enggak, nanti dulu aja. Kan Peter mau datang ke apart, ya paling enggak dia datang ke apart dulu lah. Terus ntar kita biar matang juga persiapan. Ntar kalau misalkan kita pergi aja kan nggak enak sama Peternya juga. Iya maksudku kita tuh bukan yang buru-buru karena kita genting mau keluar negeri kan? Genting kenapa maksudnya? Kamu kan tadi cuma bilang pengen doang, bukan yang tiba-tiba karena ada pembunuhan atau apa kan enggak. Ya kalau emang gini. Ya udah, gini aja ya. Yang penting Peter datang dulu, habis itu kita langsung flight, ya. Lah, kenapa dia enggak boleh datang ke sini? Ya, maksudku kalau emang dia datang ke sini kan kita bisa ya mungkin ya ngobrol tips traveling gitu-gitu kan bisa. Ya dia suka berbagi kok kalau misalkan emang kita nanya. Apa sih? Yang, hey. Sabar dulu. Kamu panik banget dari tadi. Kamu dari kemarin ini agak aneh kelakuannya sejak kamu teleponan sama orang yang kamu bilang bukan siapa-siapa itu. Kamu kenapa? Ada yang perlu aku ketahui kah? Kenapa kamu sampai begini? Sayang, aku bukan curiga apapun itu. Aku cuma mau mastiin aja, kamu ini kenapa sebenarnya? Dan sebelum ngomong apapun, lurusin pikiran kamu dulu. Kemarin kamu teleponan sama entah siapapun itu, membicarakan soal misi apapun itu. Aku gak ngerti. Mungkin semacam kode permainan atau apa yang kalian lakukan, aku gak ngerti. Dan aku gak mau hal itu jadi sesuatu yang memicu semua ini. Dan juga kemarin kamu bilang mimpi buruk. Aku tahu. Yang kamu ceritain kemarin itu sebenarnya bukan cerita aslinya kan.
Nggak apa-apa. Nggak penting aku tahu dari mana. Aku tahu aja. Aku yakin kok. Kalau emang kamu mimpi buruk soal dikejar hantu, kamu nggak akan takut dan menjauhi aku. Jadi apa yang kamu mimpiin? Sayang, jangan diem doang. Kamu selingkuh dari aku? Atau apa? Ya, aku nggak tahu dan nggak akan tahu kalau kamu nggak cerita yang sebenarnya. Sayang, aku tuh tahu kamu nutupin sesuatu. Kasih tahu aku dulu dan aku akan ikutin apa yang kamu mau. Kalau kamu tiba-tiba mau pindah ke luar negeri atau semacamnya, aku bakal ngikutin. Tapi aku harus denger dulu maksud kamu apa. Kalau aku nggak tahu maksud kamu apa, aku juga nggak bakal ngerti aku harus apa. Dengerin gimana? Sayang, dari kemarin aku udah dengerin kamu dan kamu selalu nutupin apapun itu pakai kebohongan kamu. Dan aku gak akan tahu maksud kamu yang benar itu gimana kalau kamu terus bohong sama aku. Kamu itu gak bisa bohong sama aku. Ya. Bukti kamu bohong sama aku. Bukti apa sih? Coba jelasin ke aku gimana caranya aku buktiin kalau pikiran kamu sekarang itu cuma penuh sama kata jauhin aku dan pergi dari sini. Apa sih? Jauhin apa? Pergi kemana? Kamu mau jauhin aku? Pergi dari aku? Kamu gak cukup kemarin mau ngusir aku dari kamar? Hah? Aku mau denger kok. Maksud kamu apa? Aku gak mau ngerasa semua ini keputusan sepihak. Kalau emang kamu mau pergi jauh, aku akan tetap kasih. Selagi kamu kasih tahu aku apa alasannya. Ya aku suami kamu, aku berhak tahu dong. Aku gak tahu rencana apa yang kamu lakuin. Tapi kenapa kalau hal penting begini jadi gak penting alasannya? Hah? Kamu bangun tidur mimpi buruk, bangun tidur lagi, kamu mau pergi ke luar negeri. Mau lari aja terus. Kamu kenapa sih sebenarnya? Kasih tahu aku. Aku bukan orang bodoh yang bisa kamu bodohi kayak begini, tau gak? Aku capek. Aku capek kalau kamu harus terus menghindar dengan alasan-alasan gak masuk akal dan pikiran kamu yang penuh sama kata-kata untuk aku jauhin kamu. Aku clueless. Aku nggak tahu kamu tuh sebenarnya punya tujuan apa. Aku nggak tahu apa yang kamu hadapi sekarang. Karena aku udah bilang dari kemarin, kasih tahu aku aja, nggak apa-apa. Kita hadapin bareng-bareng. Tapi kenapa jadi kayak gini sekarang? Aku tetap berhak tahu apa yang kamu rencanain. Aku selalu ngasih tahu kamu kok kalau misalkan ada apa-apa. Kamu juga biasanya selalu ngasih tahu aku kan kalau ada apa-apa. Terus, hah? Sayang, ini aku nggak salah denger kan? Kamu hamil? Enggak, ini beneran. Enggak, itu nggak penting. Aku tahu dari mana. Enggak, kamu hamil. Kamu hamil. Oh, beneran. Oh my god, I'm having a baby. We're having a baby. Hey, ini beneran. Hey, adik. Enggak. Tapi ini beneran. Sayang, kamu dari tadi tuh sengaja ngeprank aku ya atau gimana? Aku gak ngerti sama prank kamu barusan, tapi well, oke, ya. Apapun prank kamu barusan, itu berhasil. Punya bayi. Kamu tahu aku bisa... Ya. Aku bisa baca pikiran kamu.
Kalaupun kamu diminta untuk membunuh aku gak apa-apa. Tapi tolong jaga anak kita, ya. Aku udah pernah bilang kan, I will not leave you even if it kills me. Dan aku sungguh-sungguh bilang hal itu. Sayang, ada banyak rahasia yang harus kita omongin, tapi aku cuma orang yang suka menebak pikiran dan tahu betul apa yang dipikirin orang itu, terutama kamu. Dan tebakanku benar kan? Sekalipun orang-orang itu mau minta kamu buat ngebunuh aku sendiri yang akan mendatangi senjatamu. Kamu gak perlu ngapa-ngapain. Kamu cuma perlu diam dan menarik pelatuk itu. Dan aku gak akan menghindar sedikit pun. Terutama untuk anak kita. Aku yakin kamu punya alasan. Aku yakin sama kamu. Aku percaya sama kamu. Aku selalu percaya sama kamu. Bahkan kalau itu aku kehilangan nyawa sekalipun, aku percaya kalau emang gak ada cara lain lagi selain itu. Yang terpenting itu anak kita, ya. Gak penting kamu tahu aku tahu dari mana, ya. Kamu kan tadi juga bilang gak penting alasannya. Sekarang aku balas kamu, ya. Gak penting aku tahu dari mana. Yang penting nanti tolong namain anak kita Marta, ya. Iya, aku suka martabak soalnya. Namanya harus Marta. Kalau cowok namanya Martin. Kamu tesnya kapan emangnya? Baru tadi. Jadi itu salah satu alasannya akhirnya kamu beneran milih untuk pergi ke luar negeri, ya? Aku boleh cium perut kamu? Sayang, ke luar negeri itu gak akan ada gunanya. Kita cuma akan hidup lebih lama. Dan itu cuma sebentar. Tapi gak akan pernah tenang sedikit pun. Apalagi kamu. Aku yang mereka cari. Dan percayalah, mereka tidak akan berhenti kalau aku masih ada. Dan kamu yang paling tahu itu. Sejujurnya, kematian aku juga akan lebih tenang kalau aku bisa ngeliat kamu aman dari atas sana. Sama anak kita. Awas! Brengsek. Kamu gak apa-apa? Sayang. Syukurlah gak apa-apa. Enggak, aku gak apa-apa. Aku cuma pusing gara-gara ledakan itu. Kita di... Enggak, aku gak apa-apa. Sepertinya ini markas saudaraku. Kali ini dia mau membuat pertunjukan untuk orang-orang gila itu. Kalau memang begini ujungnya, sayang, tolong
arahin pistol yang kamu pegang itu ke arah aku. Sekarang. Sayang, gak apa-apa kok. Kan aku udah bilang tadi, demi kalian, demi kamu, sama anak kita. Aku udah tahu dari awal kok, identitas kamu itu pembunuh. Pembunuh bayaran yang berusaha untuk hidup pensiun, tapi karena atasanmu, yaitu saudaraku, terus memintamu untuk membunuh, kamu gak pernah bisa keluar dari dunia ini. Aku gak nyari latar kamu, aku gak nyari latar belakang kamu atau apapun itu. Aku cuma bisa baca pikiran kamu aja, karena pikiran kamu lagi gak penuh sama pikiran kamu yang lain dan overthinking kamu itu. Sayang, I'm okay, ya. Gak perlu minta maaf. Kamu gak bohong kok. Kamu gak pernah bohong sekalipun. Istriku gak pernah bohong. Dari awal kamu diminta buat cabut nyawa aku. Kamu selalu peringatin aku kalau aku harus pergi dari kamu, tapi aku malah bandel dan gak mau pergi dari kamu sekalipun. Yang salah itu aku, ya. Aku yang bandel, bukan kamu yang salah, sayang. Lagi pula di sini udah ada penembak jitu dengan sniper yang siap untuk membuat skenario berjalan sesuai yang mereka mau. Entah skenario apa yang aku tidak bisa baca dalam pikiran mereka. Mereka yang bikin kita jadi begini. Mereka yang ingin kita jadi begini. Jadi ini bukan salah kamu, ya. Ini bukan salah kamu sama sekali, sayang. Ini bukan salah kamu, istriku, ya. Ini salah aku, ya. Kamu dari awal peringatin aku gak dengerin kamu sama sekali. Aku bandel, aku selalu mau di samping kamu, itu salah aku, ya. Ini gak ada salah kamu sama sekali, ya. Kamu jadi pembunuh juga bukan gara-gara aku. Kamu jadi pembunuh juga bukan gara-gara kamu yang mau, tapi kondisi memaksa kamu buat jadi pembunuh. Dan pas kamu berhenti, semuanya dipersulit. Aku paham. Kamu gak perlu jelasin apapun lagi, ya. Aku udah tahu kok. Gak apa-apa ya, sayang. Aku lebih baik dieksekusi sama kamu dibandingkan sama orang-orang itu. Dan sebelum rasa penyesalan kamu semakin dalam, gak pernah sedikit pun aku menyesal menikah sama kamu. Gak pernah sedikit pun. Sekalipun aku mikir kalau kamu udah berkhianat sama aku. Gak pernah sekalipun aku gak percaya sama kamu. Aku gak pernah sekalipun aku mau pergi dari kamu. Sama sekali. Sayang, ingat anak kita ya. Ingat anak kita. Maaf ya sayang, aku tadi udah nanya-nanya sama kamu sampai teriakin kamu. Maaf ya, aku udah gak ngertiin kamu. Maaf ya, aku belum bisa jadi suami yang baik kayak aku janjiin dulu. Maaf, aku gak bisa selalu di samping kamu. Maaf, aku bukan orang yang bikin kamu bahagia. Tapi aku harap, sayang, kamu akan menemukan kebahagiaan buat diri kamu sendiri dari anak kita. Aku rela. Aku rela kalau kamu yang ambil nyawa aku. Tenang ya. Aku akan tenang di atas sana. Kalau kamu
sama anak kita itu juga tenang di sini. Angkat senjatamu. Itu yang mereka mau. Sebelum semuanya terlambat. Jadi, tolong. Sayang. Jangan diturunin lagi. Jangan diturunin lagi senjatanya. Sayang. Nanti malah kita berdua yang dieksekusi di sini, sayang. Dan aku nggak mau hal itu terjadi. Aku nggak mau lihat kamu dieksekusi, sayang. Tolong. Aku percaya sama kamu. Sayang. Aku sayang sama kamu. Sayang, kamu bertahan, sayang. Sayang, jangan tinggalin aku, sayang. Lihat aku, sayang. Lihat aku, sayang. Sayang, aku izin tekan luka kamu, sayang. Aku harus tahan pendarahan kamu, sayang. Sayang, ini darahnya banyak banget, sayang. Aku harus tahan pendarahan kamu, sayang. Maaf sayang. Tahan sedikit ya, sayang. Ini sakit sedikit, sayang. Kamu ketembak di dekat jantung, sayang. Kenapa harus kamu yang ditembak? Kenapa kamu yang ditembak sekarang? Aku yang kalian maukan. Ambil aku. Jangan ambil istriku. Tembak aku sekarang. Tembak aku sekarang. Itu yang kalian mau kan? Tembak aku. Jangan ambil istriku. Jangan ambil anakku. Tembak aku sekarang. Brengsek. Sayang, kamu di sini, sayang. Kamu tetap di sini sama aku, sayang. Kamu tetap di sini sama aku, sayang. Jangan pergi dari aku, sayang. Jangan pergi, sayang. Sayang, jangan lupa anak-anak kita. Kamu harus bertahan, kamu harus kuat ya, sayang. Sayang, kamu kuat. Sayang, bertahan, sayang. Sayang, atur nafas kamu, sayang. Kamu di sini ya. Kamu tetap di sini ya. Lihat aku ya. Jangan kemana-mana, sayang. Sayang, gak perlu ngomong apa-apa, sayang. Sayang, kamu simpan tenaga kamu ya. Kamu tetap fokus. Jangan mikirin kemana-mana, sayang. Kamu pasti masih bisa hidup, sayang. Kamu kan udah bilang kamu mau punya anak sama aku, sayang. Itu hal yang kamu inginkan dari lama. Itu hal yang kamu mau dari lama. Dan sekarang kita udah dikasih, sayang. Kita udah dikasih anak sekarang, sayang. Jadi kita harus hidup sampai nanti kita lihat anak kita nikah, sampai nanti kita lihat anak kita. Sayang, jangan tutup mata kamu, sayang. Sayang, bangun, sayang. Sayang, bangun, sayang.
Sayang, jangan tinggalin aku sendiri, sayang. Sayang. Sayang, kalau aja aku bukan target mereka, kalau aja aku gak menikah sama kamu, sayang, mungkin kita gak akan kayak gini, sayang. Mungkin kamu masih anak, sayang. Kalau aja kamu gak sama aku, mungkin kamu masih hidup, sayang. Maaf. Sayang. Ini semua gara-gara aku. Gara-gara aku kamu jadi aku butuh di sini. Aku butuh kamu di sini, sayang. Aku butuh kamu di sini, sayang. Aku butuh kamu di sini. Aku gak mau yang lain di sini. Aku cuma mau kamu di sini. Aku mau anak kita. Aku mau kita bertiga hidup sama-sama, kita keluarga kita bahagia selamanya. Aku bohong. Aku bilang aku gak apa-apa di atas sana. Aku gak rela sama sekali aku di atas sana. Aku juga gak rela kamu pergi, sayang. Aku sayang sama kamu. Aku sayang sama kamu. Aku akan selalu sayang sama kamu. Mau di kehidupan manapun itu. Aku akan selalu sayang sama kamu.